Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah inayah khususnya kesehatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan melalui media daring. Semoga dengan melalui keadaan daring ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, karena memang kondisinya ya seperti ini, masih seperti ini, jadi kita belum diperbolehkan untuk bertemu ya, belum diperbolehkan untuk bertemu secara langsung atau bertatap muka secara langsung karena masih posisi pandemi. Tetapi wajib kita syukuri bahwa meskipun melalui media daring kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu di media daring seperti ini. Baiklah, nanti pada pertemuan pertama ini saya ingin menyampaikan beberapa mengenai materi perkuliahan yang insya Allah nanti akan kita laksanakan dalam satu semester ini. Kemungkinan besar perkuliahan ini tetap masih dilakukan secara online atau daring karena ini memang aturan dari pemerintah bahwa kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara online. Baik, saudara-saudara semua, baik materi kuliah pada hari ini adalah manajemen jaringan komputer. Manajemen jaringan komputer ini mestinya saudara-saudara semua sudah mengikuti mata kuliah jaringan komputer. Ya. Saya harapkan semuanya sudah mengikuti mata kuliah jaringan komputer dan sudah lulus ya. Tidak ada yang mengulang karena nanti untuk bisa mengikuti mata kuliah manajemen jaringan komputer ini mestinya harus sudah lulus dari mata kuliah jaringan komputer. Baik, untuk pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa kontrak kuliah ya atau beberapa nanti materi apa saja yang nanti akan kita bahas dalam satu semester. Yang pertama untuk mata kuliah ini nanti kita akan membahas ya mengenai teknologi manajemen jaringan komputer yang secara detail dari standar-standar yang terkait seperti nanti adalah router ya, meskipun nanti saya tidak tahu nanti di mata kuliah sebelumnya di jaringan komputer sudah sampai router mestinya ya, tapi nanti lebih kita dalami di sini itu mengenai router kemudian prosesnya routing ya, nanti ada static routing, kemudian ada dynamic routing yaitu RIP, EIGRP, OSPF ya, kemudian VLAN, inter-VLAN routing. Nah, kemudian karena ini kondisinya seperti ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, berpraktek langsung di kampus karena memang belum diperbolehkan untuk datang ke kampus, tapi mudah-mudahan nanti kalau memang misalkan sudah diperbolehkan untuk hadir atau bertemu tatap muka langsung di kampus ya nanti akan kita laksanakan prakteknya di kampus. Tetapi untuk sementara ya karena masih daring, nanti untuk prakteknya yaitu praktek static routing, dynamic routing ya menggunakan RIP, kemudian EIGRP, OSPF, VLAN dan inter-VLAN-nya nanti insya Allah kita akan menggunakan software simulasi, itu mungkin saudara-saudara sudah pernah menggunakan ya di di mata kuliah jaringan sebelumnya, yaitu menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Nanti untuk simulasi dari praktek sebagai praktek atau simulasi dari praktek routing, static routing, dynamic routing dan seterusnya.
Baik, selanjutnya ini standar kompetensinya nanti didapatkan ya mahasiswa setelah mengikuti ini ya bisa melakukan monitoring jaringan ya, kontrol jaringan dan konsep-konsep manajemen jaringan dan routing. Di sumber bacaan bisa Anda cari ya buku CCNA ya atau buku tentang jaringan komputer dan Cisco ya, atau nanti juga saya berikan modul dari modul yang sudah saya buat, nanti bisa saya share. Baik itu mengenai apa namanya materi perkuliahannya, nanti insya Allah nanti dalam satu semester akan kita bahas ya secara detail. Ya. Tapi ini materinya kira-kira nanti ada review dulu ya tentang jaringan komputer ya, ada klasifikasi jaringan komputer dan seterusnya. Nanti saya ingin melihat apakah saudara-saudara semua sudah memahami mengenai IP address, subnetting itu harus paham dulu sebelum kita apa namanya melakukan proses routing, static routing, dynamic routing dan seterusnya itu, maka harus paham dulu mengenai IP address dan subnetting. Ya, kalau dulu pernah disampaikan di perkuliahan sebelumnya ya di mata kuliah jaringan komputer, ya ini ada sudah membahas IP address, kemudian ada IP address versi 4 ya, cara apa namanya IP address dengan cara metode classful addressing dan classless addressing ya. Kemudian bagaimana classful addressing itu ada pembagian IP berdasarkan kelas yaitu IP kelas A, B, C dan metode pembagian IP address dengan metode classful addressing, classless addressing ya. Itu pembagian IP tanpa kelas tapi berdasarkan dengan interdomain atau biasanya tidak ada dengan apa namanya slash ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian ada subnetting ya, bagaimana membagi ya, IP itu menjadi beberapa subnet ya. Nanti kita akan ulang sedikit ya karena harus paham dulu mengenai subnetting ya, menentukan berapa jumlah host, menentukan apa namanya berapa IP networknya, IP broadcastnya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Nanti karena penting itu untuk apa namanya melakukan proses routing. Baik itu nanti ada router, kita bahas router, kemudian ada static routing, dynamic routing, ya ada RIP, ada EIGRP, ada OSPF, ada VLAN dan interVLAN routing. Ini kira-kira nanti kira-kira materinya nanti insya Allah akan kita coba praktekkan melalui software simulasi Cisco Packet Tracer. Jadi nanti mohon teman-teman yang belum memiliki apa namanya software Cisco Packet Tracer nanti bisa diinstal di laptop atau komputer masing-masing. Kemudian ini penilaiannya ada 4 poin. Ini ada kehadiran, ada tugas atau diskusi, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Kehadiran 10%, diskusi tugas itu 20%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Jadi total ada 100%. Kemudian untuk mengumpulkan atau apa namanya mohon maaf untuk untuk materi yang untuk penilaiannya seperti ini di kehadiran 10%, kemudian diskusinya ada 20%, kemudian UTS-nya 30% dan luasnya 40%. Jadi kalau total 100%. Kemudian untuk konversi nilainya, jika Anda ingin mendapatkan nilai A, maka apa namanya total dari keseluruhan poin itu harus nilainya 80 sampai 100. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai A. Kemudian untuk nilai B 66 sampai 79, kalau nilai C 56 sampai dengan 65, nilai
D 46 sampai 55. Sedangkan nilai E 0 sampai 40. Jadi mohon nanti saudara-saudara teman-teman semua kumpulkan dari 4 poin itu kehadiran diskusi ujian tengah semester dan UAS itu sesuai dengan nilai yang diharapkan. Ya, 80 saja sudah mendapatkan nilai A. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa untuk bisa mengikuti UAS maupun UTS maupun UAS, maka saudara-saudara harus mengikuti tatap muka atau mengikuti perkuliahan selama 75%, mohon maaf, 75%. Jadi kan kalau misalkan kita tatap mukanya ada 16 kali, maka 75% dari 16 kali itu adalah ada 12 kali. Jadi minimal saudara-saudara harus mengikuti perkuliahan itu sebanyak 12 kali. Itu mengenai penilaiannya. Baik, kita lanjutkan. Ya ini ya, mungkin sudah jelas semua. Nanti mungkin kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan. Baik, langsung saja kita melakukan review dulu ya. Pertemuan pertama ini saya ingin melakukan review mengenai jaringan komputer dulu. Sebelumnya ini saya ingin mengatur suara dulu biar suaranya nanti bisa tampil ya. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan review materi ya. Saya ingin mengulang sedikit atau mereview. Yang pertama adalah jaringan komputer. Mungkin saudara-saudara sudah tahu ya, masih ingat apa itu jaringan komputer. Tapi yang ingin saya ulang di sini adalah mengenai klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan skala. Ya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan skala itu ada 3, yaitu ada LAN, ada WAN, dan ada MAN dan ada WAN. LAN atau local area network. Local area network atau LAN ini mungkin nanti bisa dibaca lagi atau dilihat lagi ya. Ini merupakan arsitektur jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, tetapi lingkup wilayahnya itu terbatas. Jadi nanti bisa dicek lagi LAN itu seperti apa. Biasanya LAN ini dibangun dibangun dalam wilayah yang terbatas, misalkan dalam satu ruangan saja, atau antar ruangan, masih dalam satu lokasi, atau antar gedung tetapi jaraknya berdekatan, tidak lebih dari 100 meter. Itu masih bisa disebut dengan LAN. Jadi ada 2 gedung yang jaraknya tidak lebih dari 100 meter, kedua gedung itu terdapat jaringan LAN masing-masing, ya LAN yang ada di gedung A misalkan dengan LAN yang ada di gedung B jaraknya berdekatan, maka masih disebut dengan local area network. Kemudian ini contoh gambaran dari LAN-nya. Ini ada single building LAN, kemudian ada multiple building LAN. Jadi kumpulan dari LAN ya, tapi masih digabungkan menjadi satu, tapi masih disebut dengan LAN, local area network. Jaraknya berdekatan. Misalkan ada di ruangan A, ruangan B, ruangan C, masing-masing ruangan ada LAN, LAN dihubungkan menjadi satu karena jaraknya masih berdekatan, wilayah terbatas, maka masih disebut dengan local area network. Ini kira-kira ada Nih, suaranya ada enggak nih? Mohon maaf. Ya, kayaknya bermasalah ya dengan apa namanya?
Baik, mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi tadi sempat terhambat karena ada kendala. Baik, kita lanjutkan untuk klasifikasi jaringan komputer yang berdasarkan skala tadi yang LAN tadi atau local area network tadi. Kita ulang bahwa LAN itu apa namanya, suatu arsitektur jaringan komputer yang hanya terdiri dari beberapa komputer dan lingkupnya terbatas. Ini contoh simulasinya apa namanya dari LAN, bisa dilihat. Local area adalah kelompok perangkat seperti switch, server, komputer, dan printer yang berlokasi di gedung yang sama seperti di kantor atau di rumah. Dengan kata lain, dalam jarak yang berdekatan satu sama lain, jenis LAN yang paling umum adalah LAN Ethernet, di mana dua atau lebih komputer dihubungkan ke kabel Ethernet menggunakan switch. Nah, itu tadi LAN ya. Tadi LAN itu hanya lingkungannya terbatas, jadi di lingkungan apa namanya area yang terbatas. Kemudian yang kedua, adalah MAN. Di MAN itu atau Metropolitan Area Network. Ini adalah mohon maaf. Ini MAN atau Metropolitan Area Network ini pada dasarnya sebuah jaringan LAN yang ukurannya lebih besar ya. MAN dapat diartikan sebagai jaringan yang di dalam terdapat dua atau lebih LAN yang dihubungkan menjadi satu, tapi ukurannya lebih besar dan jaraknya berjauhan ya. Kalau LAN tadi ada dua LAN dihubungkan tapi jaraknya berdekatan masih disebut dengan lokal area. Tetapi kalau ini ada LAN, dua LAN atau lebih yang dihubungkan menjadi satu tetapi jaraknya berjauhan, ya misalkan antar kota ya, ada gedung A di kota A, gedung B di di kota B, itu bisa dihubungkan dengan menggunakan jaringan jenis Metropolitan Area Network. Ini contoh gambar Metropolitan Area Network ya, bisa dilihat seperti ini LAN, tetapi jaraknya berjauhan dihubungkan dengan menggunakan public city network, yaitu disebut dengan MAN. Contoh ya. MAN adalah jaringan yang lebih besar daripada kampus area network yang membentang di beberapa bangunan di kota. MAN biasanya terhubung menggunakan koneksi berkecepatan tinggi seperti kabel serat optik. Itu adalah jaringan berkecepatan tinggi yang memberikan kemampuan untuk berbagi data dan sumber daya di dalam kota. Ini adalah MAN. Kemudian yang ketiga, jenis jaringan berdasarkan skala yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network ini mencakup wilayah geografis yang luas. Jadi jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas, bisa mencakup antar negara, antar benua. Ya. Jadi contoh jaringan yang tergolong jaringan WAN ini adalah jaringan internet. Jadi jaringan internet ini termasuk jaringan WAN. Ya, ini contoh gambarnya. Jadi misal ini di benua Australia, ini di mana benua Asia, dan semua bisa terhubung satu sama lain ya. Contoh jaringan WAN ini adalah jaringan internet. Ini ada internet, bisa saja ini LAN dihubungkan dengan LAN, kemudian ada MAN, kemudian dihubungkan menjadi WAN ya. Ini contoh. WAN adalah jenis jaringan terbesar. WAN mencakup beberapa local area network, campus area network,
dan Metropolitan Area Network. Itu adalah jaringan yang membentang di wilayah geografis yang luas seperti benua atau negara, bahkan seluruh dunia. Contoh yang baik dari jaringan area luas adalah internet. Baik, itu contoh jaringan WAN. Di jaringan WAN ini contohnya adalah internet. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis jaringan berdasarkan arsitektur. Ini ada beberapa topologi. Itu yang pertama topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi yang paling sederhana. Biasanya digunakan untuk koneksi jaringan yang hanya terdiri dari beberapa komputer saja, 2 atau 4 komputer saja. Topologi ini dinamakan dengan topologi bus karena jenis arsitekturnya itu menyerupai dengan kendaraan umum bus. Setiap node workstation itu diibaratkan seperti kursi-kursi yang ada di tempat duduk dalam kendaraan umum bus. Ini contoh gambarnya. Ini ada workstation 1, workstation 2, workstation 3, dan workstation 4 dihubungkan dalam satu media transmisi ya. Ini kabel utamanya. Nanti ditutup dengan T-konektor, ini juga T-konektor. Ini simulasinya. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi ring. Topologi ini tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis jaringan yang diatur di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel atau backbone. Backbone ini adalah kabel koaksial. Komputer yang terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC, yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan mudah diimplementasikan. Namun, kelemahan dari topologi bus adalah bahwa hal itu mengharuskan kabel diakhiri di kedua ujungnya menggunakan terminator. Agar pengaturan ini tetap beroperasi, tidak boleh ada koneksi terbuka termasuk ujung yang terpasang ke komputer. Jadi, jika komputer atau terminator dilepaskan atau longgar atau hilang, kabel net akan terbuka dan kemudian data akan memantul kembali. Pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal. Jika ini terjadi, aliran data Baik, itu tadi topologi bus. Topologi bus sendiri ada kelebihan dan kelemahan. Nanti bisa dilihat di sini ya. Kelebihannya ini konfigurasi sederhana, mudah dalam mengembangkan atau menambah workstation, efektif untuk jaringan yang skala kecil. Kelemahannya adalah gangguan di sepanjang kabel pusat, maka semua jaringan itu akan terganggu. Karena menggunakan satu kabel sebagai pusat transmisi, maka berakibat seringnya terjadi tabrakan data. Ini. Kemudian yang kedua, topologi ring. Topologi ring ini karakteristik utama dari topologi ring ini setiap node workstation itu terhubung ke node workstation yang lain, sehingga seolah-olah membentuk suatu lingkaran. Ya, nah ini topologi ring. Workstation 1 tarik kabel ke workstation 2, kedua, ketiga, 3 ke 4, 4 ke 1 kembali, sehingga seolah-olah membentuk lingkaran, atau biasa juga disebut dengan topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk loop tertutup atau cincin. Sehingga setiap komputer pada topologi ini memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar cincin sampai mencapai tujuan akhir. Topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Keuntungan dari topologi ring adalah mudah dipasang dan mudah diperbaiki. Namun, kerugiannya adalah bahwa jika hanya satu dari komputer ini mengalami gangguan atau jika ada satu kabel putus, maka semua aliran data akan terganggu. Baik, itu topologi ring.
Kelebihannya ini, kelebihan kekurangannya. Kelebihannya jelas tadi hemat dengan penggunaan kabel, kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan data lebih kecil dibandingkan dari topologi bus tadi, sehingga dapat melayani lalu lintas data yang lebih padat dibandingkan dari topologi bus. Kemudian kelemahannya, pengembangan jaringan sulit, ya, karena harus pada waktu pengen menambah voltage baru maka harus memutus jaringan tersebut. Terus selanjutnya topologi star ini yang biasa kita gunakan saat ini, ya. Kalau kita ingin membangun satu jaringan LAN, itu biasanya kita menggunakan topologi star. Topologi star atau biasa disebut dengan juga topologi bintang. Ini semua voltage nanti akan dihubungkan ke dalam satu terminal pusat yang menyediakan jalur komunikasi khususnya untuk setiap voltage yang akan berkomunikasi. Ya, setiap voltage yang saling berhubungan dengan bantuan alat yang biasa disebut atau biasa digunakan yaitu switch atau hub. Nih contoh gambarnya, yaitu ini ada pusat terminalnya atau hub atau switch. Ya, ini setiap voltage kita tarik kabel ke hub atau switch, voltage 2 juga tarik kabel ke hub atau switch dan seterusnya. Ini contoh simulasinya. Dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat seperti hub atau switch. Semua data pada jaringan melewati central point sebelum melanjutkan ke tujuannya. Salah satu manfaat utama dari topologi ini adalah bahwa jika satu komputer gagal atau jika ada kerusakan pada kabel, komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun kelemahan dari topologi bintang adalah jika hub pusat atau switch gagal, maka semua komputer pada titik pusat akan terpengaruh. Ini disebut titik kegagalan tunggal atau single point of failure. Jika ini terjadi, seluruh jaringan terputus. Begitu topologi star atau topologi bintang. Kelebihannya ini mudah dalam mengembangkan jaringan, kontrol terpusat, kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan data sangat jarang karena setiap voltage memiliki kabel sendiri-sendiri sebagai media transmisinya. Ya, apabila ada salah satu voltage yang mengalami kerusakan maka tidak akan mengganggu koneksi jaringan itu. Kelebihannya jelas ya, boros penggunaan kabel karena setiap voltage harus memiliki kabel sendiri, kontrol terpusat, ya, kemudian perlunya penanganan khusus dan seterusnya. Kemudian ini jenis jaringan berdasarkan kebutuhan, ada peer-to-peer, ya, peer dapat diartikan sebagai satu rekan kerja, sehingga peer-to-peer network itu adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan satu atau dua printer. Jaringan peer-to-peer ini biasa disebut dengan point-to-point, ya, point-to-point. Dan sistem jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan program atau penggunaan data atau penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Ya, pada bentuk jaringan peer-to-peer ini semua node akan dianggap sebagai voltage. Ini contoh gambarnya. Jadi tidak ada yang bertindak sebagai server, semua bisa disebut dengan workstation. Semua bisa bertindak sebagai server, yang memberikan data disebut sebagai server, yang meminta data sebagai klien. Nah ini kemudian yang kedua adalah jenis jaringan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah client server. Satu komputer disebut dengan komputer klien, ya, jika komputer tersebut mengakses beberapa service atau layanan yang ada di server. Ya, jika klien membutuhkan suatu service atau layanan kepada server, maka klien tersebut harus mengirimkan suatu request atau permintaan terlebih dahulu kepada server, sehingga nanti server akan memberikan balasan berupa service yang diminta sesuai yang diminta oleh klien. Karakteristik klien adalah aktif, ya, karena klien harus aktif, dia mengirimkan request kepada server, menunggu balasan. Kalau server ini yang pasif, ya harus menunggu request, kemudian menerima request dan memberikan balasan. Ini contoh gambarnya. Tengah ini adalah servernya, kemudian ini kliennya. Ya, itu kira-kira ini contoh simulasinya.
lanjutkan. Sekarang ini adalah jaringan wireless. Ya, kita mengulang sedikit. Jaringan wireless ini adalah wireless LAN atau jaringan wireless local area network. Ini adalah suatu jaringan lokal area tanpa kabel, di mana media transmisinya tidak menggunakan kabel, tetapi media transmisinya ini menggunakan radio frekuensi atau frekuensi radio. Ada juga yang menggunakan infrared. Radio frekuensi atau frekuensi radio ini penggunaannya tidak asing lagi bagi kita. Contoh penggunaannya adalah stasiun radio, stasiun televisi, ada HT, ya, dan seterusnya. Itu menggunakan radio frekuensi. Kenapa menggunakan radio frekuensi? Karena wireless LAN ini menggunakan radio frekuensi sebagai media transmisinya, karena jangkauannya bisa jauh, dapat menembus tembok dan mendukung mobilitas yang tinggi, dapat mengcover daerah yang lebih jauh, daerah yang jauh lebih baik dari infrared, dan dapat dipergunakan di dalam maupun di luar ruangan. Ini contoh mohon maaf, salah tadi ya. Ini saya sudah untuk infrared. Ini infrared. Nah, infrared lebih banyak digunakan pada komunikasi jarak dekat. Ya, umumnya digunakan contohnya remote control televisi. Ini infrared. Nah, infrared ini adalah sinar elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih daripada cahaya yang nampak dan kurang dari mikrogelombang, yaitu antara 700. Ini infrared tadi ya. Mungkin kita percepat. Kemudian komponen wireless LAN ini ada access point. Ini access point ini fungsinya untuk mengirimkan dan menerima data sebagai buffer data antara wireless LAN dengan wired LAN. Ya, sehingga pada waktu kita ingin membangun suatu jaringan komputer wireless ya atau wireless LAN, maka harus disediakan satu perangkat access point. Sehingga kalau misalkan ada jaringan hotspot area, pasti di sekitar di situ ada yang namanya access point. Kemudian yang selanjutnya wireless LAN card. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman ya. Kalau suatu perangkat ya baru bisa terhubung ke jaringan, kan harus ada LAN card. Nah, karena ini jaringan wireless, maka juga harus disediakan wireless LAN card. Nah, biasanya kalau laptop, netbook yang saat ini atau PC yang terbaru saat ini sudah dilengkapi dengan wireless LAN card yang on-board. Tetapi kalau ada perangkat atau PC yang belum dilengkapi dengan wireless LAN card, kalau ingin terkoneksi ke dalam satu jaringan wireless, maka harus disediakan atau harus dipasang ke wireless LAN card. Itu kira-kira. Jadi ini ada tugas, silakan Anda kerjakan, nanti dikumpulkan melalui media e-learning. Ini mungkin untuk pertemuan pertama dulu kita cukupkan sekian. Silakan dikerjakan tugas ini, kemudian dikumpulkan melalui e-learning. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.